Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alivio Jubrianda dengan NIM 15036236074, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menganalisis butir soal tes penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi dan non-tes kepuasan mahasiswa terhadap kemahasiswaan dan organisasi menggunakan Gmetrik dengan dosen mengaku Dr. Rian Arthur, SPD, MPD. Disusun oleh saya sendiri. Oke, kata pengantarnya, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul analisis butir soal tes penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi dan non-tes kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan dan organisasi menggunakan Gmetrik. Nah, laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, dalam penyusunan laporan ini, penulis telah melakukan analisis butir soal tes dan non-tes menggunakan software Gmetrik. Proses analisis ini mencakup uji validitas, reliabilitas, daya beda, fungsi detektor untuk tes, serta tingkat kesulitan soal. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas instrumen yang digunakan, serta rekomendasi perbaikan agar instrumen menjadi lebih valid, reliable, dan efektif sebagai alat untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Dan kita lanjut masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, evaluasi dalam dunia pendidikan memiliki peran strategis sebagai alat ukur yang mencerminkan efektivitas suatu proses pembelajaran maupun kegiatan pendukungnya. Tidak hanya dalam ranah kognitif, instrumen evaluasi juga harus mampu mengakomodasi aspek afektif mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kampus. Nah, kegiatan kemahasiswaan ini seperti unit kegiatan mahasiswa, UKM, HMJ, maupun organisasi kampus lainnya. Dan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa tersebut tidak bersifat akademik atau non-tes, melainkan berupa skala sikap yang didesain untuk menangkap persepsi dan pengalaman subjektif mahasiswa secara kuantitatif. Nah, salah satu perangkat bantu yang digunakan untuk menganalisis data dari instrumen ini adalah perangkat lunak Gmetrik, yang memungkinkan mengolah statistik seperti uji validitas dan reliabilitas secara efisien. Nah, bisa dilihat rumusan masalahnya sebagai berikut. Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, kita maju ke bab kedua, kajian teori. Definisi konseptual dan operasional. Definisi konseptual instrumen tes. Instrumen tes merupakan perangkat evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik secara objektif. Dalam evaluasi pendidikan teknik, instrumen ini biasanya berbentuk soal pilihan ganda yang mencerminkan pemahaman siswa terhadap materi kejuruan, seperti pengenalan material bangunan, alat konstruksi, serta penerapannya dalam pekerjaan teknis. Dalam teori tes klasik, skor hasil tes dilihat sebagai kombinasi dari nilai sebenarnya yang dimiliki oleh peserta dan keseluruhan pengukuran. Rumus umumnya adalah sebagai berikut. Sebuah instrumen tes dikatakan valid apabila mampu mengukur kompetensi yang dituju secara tepat dan reliabel apabila hasil pengukurannya konsisten ketika digunakan dalam kondisi yang serupa. Definisi operasional instrumen tes. Dalam konteks laporan ini, instrumen tes disusun berdasarkan kompetensi dasar KANDIT 3.12, yaitu menganalisis penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Nah, tes terdiri dari 10 soal pilihan ganda dengan level kognitif beragam dari C1 sampai C6, mengingat hingga mencipta sesuai taksonomi Bloom. Setiap butir soal dianalisis menggunakan aplikasi Gmetrik untuk memperoleh informasi mengenai validitas, reliabilitas, daya beda, fungsi detektor, dan tingkat kesulitan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat evaluasi pengetahuan siswa SMK pada bidang teknik, konstruksi, dan properti. Definisi konseptual instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah alat ukur untuk dalam bentuk angket atau skala sikap yang digunakan untuk mengevaluasi aspek afektif atau persepsi seperti kepuasan, minat, atau sikap mahasiswa terhadap satu hal. Nah, dalam studi ini, instrumen non-tes digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan dan organisasi. Selanjutnya ada definisi operasional instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini digunakan terdiri dari 12 pernyataan yang mewakili 5 dimensi kepuasan mahasiswa. Maksud saya 10 pernyataan di sini, yaitu 1. Relevansi dan manfaat kegiatan, 2. Kualitas pelaksanaan, 3. Partisipasi mahasiswa, 4. Kepemimpinan organisasi, dan 5. Fasilitas dan dukungan organisasi. Setiap pernyataan diukur dengan skala Likert 1-5 sebagai berikut. Sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Analisis data dilakukan dengan bantuan Gmetrik untuk menilai validitas dan reliabilitas. Dan hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan instrumen agar mampu mempresentasikan tingkat kepuasan mahasiswa secara tepat dan menyeluruh. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi atau KI. Kompetensi inti KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis serta mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik konstruksi dan properti pada teknis spesifik, detail, dan kompleks. Kompetensi dasar.
Kompetensi dasar KD 3.12, menganalisis penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Kompetensi ini menjadi dasar penyusunan soal-soal tes yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap aspek teknis yang relevan dengan pekerjaan konstruksi, baik dalam konteks teoritis maupun aplikatif. Kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Yang pertama, kisi-kisi instrumen tes. Mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Jumlah soal 10 soal, bentuk soal-soal pilihan ganda, dan penyusunan sendiri. Berikut adalah nomor soal, KD, materi pokok, level kognitif, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soalnya. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada kisi-kisi instrumen non-tes. Kisi-kisi soal non-tes skala Likert. Berjudul kepuasan mahasiswa terhadap kemahasiswaan dan organisasi, jumlah soal 10 soal, bentuk soal-soal pilihan ganda, dan penyusunnya sendiri. Nah, kisi-kisinya itu ada nomor, dimensi, indikator, jenis pernyataan, dan nomor butir. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada desain instrumen tes dan non-tes. Pertama itu desain instrumen tes. Instrumen tes itu dirancang dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban A sampai D, dengan 1 jawaban benar dan 3 distraktor. Soal-soal disusun berdasarkan tingkat kognitif berjenjang untuk mengukur pemahaman dalam siswa tentang konsep dan praktik konstruksi bangunan. Yang kedua ada desain instrumen non-tes. Instrumen non-tes menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat respon. Pernyataan disusun secara seimbang antara yang berkonotasi positif dan negatif untuk meminimalkan bias respon. Instrumen ini bertujuan mengukur sejauh mana mahasiswa merasa puas terhadap aspek-aspek kegiatan organisasi kampus yang mereka ikuti. Selanjutnya bab 3, metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian. Nah, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan metode evaluasi instrumen berbasis teori tes klasik. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kualitas instrumen tes dan non-tes berdasarkan hasil respon peserta didik dan mahasiswa. Nah, instrumen tes terdiri dari soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa SMK terhadap materi, menganalisis penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Proses analisis ini dilakukan menggunakan software geometrik. Subjek penelitian. Subjek penelitian dibedakan menjadi 2 kategori sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan. Untuk pertama itu instrumen tes, lokasinya bisa dilihat sebagai berikut, ada 3 SMK, jurusannya DPIB, jumlah maksimalnya 30 siswa, kelasnya ada 12, kelas 11 dan 10, materi sebagai berikut, dan tujuannya untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi konstruksi bangunan melalui soal pilihan ganda. Selanjutnya ada instrumen non-tes, lokasinya secara umum kepada mahasiswa dari berbagai universitas, jumlah responnya 30 mahasiswa, topiknya kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan dan organisasi, dan tujuannya menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap kualitas kegiatan kemahasiswaan berdasarkan beberapa indikator utama seperti relevansi kegiatan, kepemimpinan organisasi, dan dukungan institusi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui 2 tahap pertama. Untuk penyusunan instrumen tes disusun berdasarkan kompetensi dasar 3.12. Nah, untuk instrumen non-tes disusun berdasarkan kisi-kisi yang mencakup 5 dimensi motivasi dan indikator yang relevan. Validasi instrumen. Sebelum digunakan, kedua instrumen telah melalui proses validasi oleh dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian isi, konstruksi, bahasa, dan kunci jawaban untuk tes. Pelaksanaan uji coba instrumen. Instrumen tes disebarkan langsung kepada siswa dari 3 SMP negeri setelah proses pembelajaran selesai. Instrumen non-tes disebarkan secara daring kepada mahasiswa dari berbagai universitas melalui Google Form. Waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang ditentukan dan direncanakan agar tidak mengganggu aktivitas akademik subjek. Instrumen penelitian. Instrumen tes untuk tes pilihan ganda jumlah butir 10 soal, materi dan level kognitif sebagai berikut, tujuannya sebagai berikut. Untuk scoring, jawaban benar adalah 1 dan jawaban salah ada 0. Total skor maksimal 10 poin. Instrumen non-tes bentuknya skala Likert, jumlah butir 10, dimensi sebagai berikut, skalanya itu ada 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Tujuannya sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak geometrik. Ini digunakan untuk menganalisis karakteristik butir soal secara kuantitatif dengan rincian sebagai berikut. A. Validitas diukur melalui koefisien diskriminasi, poin biseral untuk tes, dan korelasi Pearson untuk non-tes. Butir soal dianggap valid jika nilai lebih dari 0,3. B. Reliabilitas diukur menggunakan ombak alpha untuk instrumen non-tes dan KR20 untuk instrumen tes. Instrumen dianggap reliable jika nilai lebih dari 0,7. Daya beda hanya untuk instrumen tes. Menunjukkan kemampuan butir soal membedakan antara peserta dengan kemampuan tinggi dan rendah. Kriterianya 0,4 sangat baik, 0,33 sampai 0,39 itu baik, 0,2 sampai 0,29 cukup, dan kurang dari 0,2 itu rendah. Fungsi distraktor hanya untuk instrumen tes. Distraktor dianggap efektif jika dipilih oleh minimal beberapa responden lebih dari 5%. Distraktor yang tidak pernah dipilih harus direvisi. Tingkat kesulitan hanya untuk instrumen tes. Dihitung dari proporsi siswa yang menjawab benar. Kriterianya itu mudah lebih dari 0,7, sedang 0,3 sampai 0,7, sukar atau sulit 0,3 kurang dari 0,3. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan.
Hasil analisis butir soal instrumen tes. Instrumen tes yang dianalisis terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur penguasaan siswa SMK terhadap materi penggunaan material dan alat dalam pekerjaan konstruksi. Instrumen ini diberikan kepada 30 siswa dari program Keahlian Teknik, Konstruksi dan Properti. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak geometrik. Validitas butir soal tes. Validitas menunjukkan sejauh mana butir soal dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada analisis ini digunakan metode diskriminasi. Kriteria penilaian validitas sebagai berikut. Kategori validitas sangat kuat, nilai koefisien validitasnya itu 0,800 sampai 1. Kuat itu 0,6 sampai 0,799, cukup 0,4 sampai 0,599, rendah 0,2 sampai 0,399, dan sangat rendah itu 0 sampai 0,199. Hasil analisis validitas itu ada nomor soal, diskriminasi, dan kategori validitas. Untuk yang pertama itu 0,0178, itu kategorinya sangat rendah. Nomor 2 0,2234, kategorinya rendah. Nomor 3 0,2671, kategori rendah. Nomor 4 minus 0,1112, tidak baik. Nomor 5 0,0840, sangat rendah. 6 0,4392, cukup. Nomor 7 0,3112, rendah. 8 itu 0,3346, rendah. 9 0,22797, rendah. Dan 10 0,2462, rendah. Pembahasannya hanya soal nomor 6 yang memenuhi kategori cukup, sedangkan mayoritas butir lain hanya berada dalam kategori rendah dan sangat rendah. Bahkan satu butir soal menunjukkan nilai negatif. Butir dengan nilai diskriminasi rendah menandakan kurang mampu menandakan peserta didik dengan kemampuan tinggi dan rendah. Selanjutnya, reliabilitas instrumen tes. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi suatu instrumen. Instrumen dinilai reliable jika dimiliki koefisien lebih dari 0,7. Analisis ini menggunakan metode KR21 dan koefisien alpha. Hasil analisis reliabilitas sebagai berikut. Untuk metode Goodman L2 nilainya itu 0,5664 dengan kategori cukup. Metode koefisien alpha nilainya 0,4968, kategori cukup. Gilmer 0,5358 cukup. Brennan 0,5040 cukup, dan radius beta 0,4968 cukup. Pembahasan koefisien tertinggi yaitu Goodman L2 sama dengan 0,5664, masih tergolong dalam kategori cukup. Artinya, instrumen ini belum dapat dikatakan reliable secara optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh validitas soal yang rendah dan variasi antar butir soal yang tidak konsisten. Daya beda butir soal tes. Daya beda menunjukkan kemampuan soal dalam membedakan peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Daya beda dinyatakan baik jika nilai lebih dari atau sama dengan 0,3. Hasil daya bedanya sebagai berikut. Untuk nomor soal 1, daya bedanya itu 0,0178, sangat rendah kategorinya. Nomor 2 0,2234, sangat rendah. Nomor 3 daya beda 0,2671, kategori rendah. 4 minus 0,112, tidak baik. 5 0,0840, sangat rendah. 6 0,4392, cukup. Nomor 7 0,3112, rendah. Nomor 8 0,3346, rendah. 9 0,2297, rendah. Dan nomor 10 0,2462, rendah. Pembahasan soal nomor 6 memiliki daya beda baik lebih dari 0,4. Sementara itu soal nomor 4 harus dievaluasi ulang karena memiliki nilai negatif. Soal lainnya memiliki nilai daya beda dalam rentang cukup yang berarti masih dapat diterima dengan revisi terbatas. Fungsi diktator butir soal tes. Diktator atau pengecoh dalam pilihan ganda dikatakan efektif jika dipilih oleh minimal 5% responden. Teman umum, disorter pada soal nomor 1, 3, 4, dan 5 menunjukkan adanya alternatif jawaban yang tidak pernah dipilih, sehingga perlu direvisi. Pada soal nomor 6, semua disorter bekerja dengan baik. Pembahasannya, diktator yang tidak efektif cenderung mengurangi validitas dan daya beda soal. Revisi dapat dilakukan dengan memperbaiki redaksi atau mengubah konten alternatif jawaban agar lebih masuk akal dan serta tingkat pengecohannya. Selanjutnya, tingkat kesulitan butir soal tes. Tingkat kesulitan dihitung dari proporsi peserta yang menjawab benar terhadap jumlah peserta kategorisasi. Seperti mudah itu lebih dari 0,70, sedang 0,30 sampai 0,70, sulit itu kurang dari 0,30. Hasil analisis sebagai berikut. Untuk nomor soal 1, tingkat kesulitannya itu 0,5000 dengan kategori sedang, 0,5 kategori sedang. Nomor 2 itu 0,3 kategori sedang. Nomor 3 itu 0,33 kategori sedang. Nomor 4 0,2 kategori sulit. Nomor 5 0,0667 kategori sulit. Nomor 6 0,4667 kategori sedang. Nomor 7 0,3 kategori sedang. Nomor 8 0,433 kategori sedang. 9 0,367 kategori sedang, dan nomor 10 0,5 sedang. Selanjutnya, hasil analisis butir soal instrumen non-tes. Instrumen non-tes yang dianalisis terdiri dari 10 pernyataan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, disusun untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan dan organisasi. Data diperoleh dari 2 kelompok responden masing-masing sebanyak 30 mahasiswa, dan dianalisis menggunakan geometrik.
Selanjutnya, validitas butir soal non-tes. Validitas dalam analisis non-tes menunjukkan sejauh mana suatu item dapat membedakan peserta yang memiliki tingkat kepuasan tinggi dan rendah terhadap kegiatan organisasi kampus. Metode yang digunakan adalah korelasi antara skor item dan total skor. Kriteria validitas. Kategori validitas sangat kuat, nilai koefisiennya itu 0,8 sampai 1. Untuk kuat itu 0,6 sampai 0,799, cukup 0,4 sampai 0,599, rendah 0,2 sampai 0,399, dan sangat rendah itu 0 sampai 0,199. Berdasarkan notebook G-Metric, diperoleh koefisien diskriminasi untuk masing-masing bukti pernyataan sebagai berikut. Hasil analisis validitas atau rata-rata dari non-tes 1 dan 2. Nomor butir 1, rata-rata indeks diskriminasi itu 0,7130 dengan kategori sangat kuat. Nomor 2, 0,5247 kategori cukup. Nomor 3, rata-ratanya itu 0,6072 kategori cukup. 4, 0,5498 cukup. 5, 0,4943 cukup. 6, 0,39 rendah. 7, 0,3683 rendah. 8, 0,56513 kuat. 9, 0,4907 cukup. Dan nomor 10 dengan rata-rata 0,6063 kategori ini kuat. Pembahasan, seluruh butir instrumen memiliki koefisien diskriminasi lebih dari 0,36, yang berarti validitas item tergolong layak digunakan. Item nomor 1 memiliki validitas tertinggi yaitu 0,7130, yang berarti sangat efektif membedakan mahasiswa berdasarkan tingkat kepuasannya. Item nomor 6 dan 7 memiliki nilai paling rendah masih di atas 0,36, sehingga masih dapat diterima, tetapi disarankan untuk revisi redaksi untuk memperkuat daya diskriminasi. Nah, rekomendasi perbaikannya itu perlu dilakukan revisi minor pada butir dengan validitas rendah yaitu nomor 6 dan 7, misalnya dengan memperjelas pernyataan atau menyesuaikan diksi. Secara keseluruhan, instrumen telah menulis standar validitas minimal dan dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada reliabilitas instrumen non-tes. Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengukuran dari instrumen non-tes ketika diberikan dalam kondisi yang serupa. Dalam analisis ini digunakan nilai kerombak alfa, di mana instrumen dinyatakan reliable jika koefisien lebih dari 0,70. Nah, hasil reliabilitas itu metode Goodman, nilai koefisien atau rata-ratanya itu 0,8509, kategorinya sangat tinggi. Metode koefisien LAPA, nilai koefisien rata-ratanya itu 0,8383 dengan kategori sangat tinggi. Feld-Glimmer 0,8499 sangat tinggi, Feld-Brennan 0,4441 sangat tinggi, dan radius beta 0,8383 sangat tinggi. Pembahasan, seluruh koefisien reliabilitas berada di atas 0,83, yang menunjukkan bahwa instrumen sangat konsisten dan dapat diandalkan. Nah, tingginya reliabilitas mencerminkan homogenitas antara item dan konstruksi instrumen yang baik, di mana setiap pernyataan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengukuran total. Rekomendasinya itu, instrumen dapat digunakan langsung untuk keperluan evaluasi tanpa perlu revisi struktur. Meskipun reliabilitas sangat tinggi, tetap disarankan untuk menjaga kejelasan bahasa dan validitas isi agar tetap sesuai dalam konteks evaluasi kepuasan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan prima, simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil analisis butir soal terhadap instrumen tes dan non-tes yang telah dilakukan menggunakan perangkat lunak G-Metric, maka diperoleh simpulan sebagai berikut. 1. Validitas instrumen tes. Dari 10 butir soal tes pilihan ganda tentang penggunaan material dan alat dalam pekerjaan konstruksi, hanya 1 butir soal nomor 6 yang tergolong memiliki validitas cukup. Mayoritas butir soal lainnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Bahkan 1 butir menunjukkan nilai negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal belum mampu mengukur secara akurat kompetensi yang dimaksud. Nomor 2 itu reliabilitas instrumen tes. Nilai reliabilitas instrumen tes secara umum berada pada kategori cukup hingga rendah, dengan koefisien tertinggi 0,5664 yaitu Goodman L2 dan koefisien alfa sebesar 0,4968. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi internal soal masih belum memadai dan perlu diperbaikan. 3. Daya beda butir soal tes. Daya beda soal menunjukkan bahwa hanya 1 butir soal nomor 6 yang tergolong baik, sementara yang lainnya berada dalam kategori cukup hingga sangat rendah. 1 butir nomor 4 memiliki nilai negatif sehingga tidak valid dan perlu dieliminasi atau diperbaiki secara signifikan. 4. Fungsi diktator butir soal tes. Beberapa butir soal memiliki diktator yang tidak efektif karena tidak dipilih oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa pengecer tidak bekerja dengan baik dalam menguji pemahaman peserta didik, sehingga perlu revisi diktator agar lebih menarik dan logis. Nomor 5. Tingkat kesulitan butir soal tes. Mayoritas soal berada dalam tingkat kesulitan sedang, dengan 2 soal termasuk dalam kategori sulit. Sebaran ini menunjukkan adanya variasi, tetapi juga perlu dikaji apakah kesulitan tersebut disebabkan oleh isi soal yang terlalu kompleks atau ketidaksesuaian dengan indikator pembelajaran. 6. Validitas instrumen non-tes. Instrumen non-tes motivasi mahasiswa dalam bergabung dengan organisasi kampus memiliki reliabilitas tinggi yaitu 0,899 berdasarkan koefisien kerombak alfa. Semua butir soal memiliki daya beda dalam kategori baik atau lebih baik, sehingga efektif dalam membedakan mahasiswa dengan motivasi tinggi dan rendah.
Validitas seluruh butir soal juga berada dalam kategori baik, meskipun beberapa butir soal masih bisa ditingkatkan melalui revisi redaksi dan penyesuaian indikator. 7. Reliabilitas instrumen non-tes. Nilai reliabilitas sangat tinggi dengan koefisien alfa mencapai 0,8383. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen non-tes sangat konsisten dan dapat digunakan secara luas sebagai alat ukur persepsi atau kepuasan mahasiswa dalam konteks kemahasiswaan dan organisasi kampus. Saran. Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan instrumen ke depannya. 1. Bagi penyusun instrumen tes. Lakukan revisi terhadap butir-butir yang memiliki validitas dan daya beri rendah, khususnya soal nomor 4 dan 5 yang menunjukkan kualitas sangat rendah. Evaluasi kembali redaksi soal dan disaster yang tidak efektif, serta sesuaikan dengan indikator dan level kognitif yang diinginkan. Lakukan uji coba ulang atau retest setelah revisi dilakukan guna memastikan peningkatan kualitas soal. 2. Bagi penyusun instrumen non-tes. Pertahankan kualitas butir soal yang sudah memiliki validitas tinggi dan reliabilitas sangat baik. Lakukan perbaikan ringan pada butir dengan nilai diskriminasi yang rendah agar seluruh item dapat berkontribusi secara optimal terhadap instrumen keseluruhan. Nah, bagi penilai selanjutnya itu disarankan untuk menambah jumlah sampel agar hasil analisis lebih generalizable dan akurat. Dapat menggunakan pendekatan analisis lain seperti teori respon butir untuk memperdalam kajian instrumen khususnya pada aspek karakteristik butir. Bagi lembaga pendidikan, gunakan hasil analisis ini sebagai dasar pengembangan alat ukur pembelajaran dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan yang lebih objektif dan terukur. Berikan pelatihan kepada pendidik dan pengelola organisasi mahasiswa mengenai penyusunan dan evaluasi instrumen agar hasil evaluasi dapat menjadi acuan kebijakan yang lebih tepat. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Lampiran A itu instrumen tes pilihan ganda asli, bisa dilihat sebagai berikut: nomor 1 dan kunci jawabannya sampai nomor 10 dan kunci jawabannya. Selanjutnya ada lampiran B, instrumen non-tes asli, bisa lihat ada nomor pernyataan, STS atau sangat tidak setuju, TS tidak setuju, R ragu-ragu, S setuju, dan S sangat setuju. Bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 10 pernyataannya. Selanjutnya ada lampiran C, output geometric instrument test, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada lampiran D, output geometric instrumen non-tes, instrumen non-tes yang pertama. Oke, selanjutnya ada item analisis instrumen non-tes yang kedua. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai analisis butir soal tes, penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi dan non-tes, kepuasan mahasiswa terhadap kemahasiswaan dan organisasi penggunaan geometrik. Terima kasih. Apabila ada saran atau masukan bisa diberikan, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.